Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davi Muntazar dengan NIM 241091210040 dengan nomor absen 53 dan dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri Magister Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi muskuloskeletal, yaitu pada rogiotorakis, membri superioris, dan vaskularisasi serta inervasi di sistem muskuloskeletal. Jadi langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah regiotorakis dan membri superioris. Jadi bisa dilihat di sini adalah gambar dari rangka pada bagian lengan dan juga bahu dan tangan kita. Jadi di sini terdapat cingulum pectorale, yaitu di bagian bahu. Dan di sini ada clavikula di bagian bahu kita, ada scapula juga, articulatio acromioclavicularis, articulatio humeri, dan di batas itu akan masuk ke pars libera membri superioris. Dan di sini ada di bagian brachium, dan di sini ada yang namanya humerus. Kemudian ada antebrachium, yaitu di bagian radius dan ulna, dua tulang di sini di lengan kita. Kemudian di bagian telapak tangan, yaitu yang disebut manus. Jadi di sini ada banyak sekali sendi-sendi juga yang membuat kita bisa bergerak. Jadi di tulang lengan ini, tulang lengan atas humerus, tulang ulna atau tulang hasta, dan tulang radius yaitu tulang pengumpil. Selanjutnya di regiotoracis dan membri superioris, di sini ada bagian ototnya ya. Jadi di sini ada otot lengan yaitu otot bicep yang penting buat kita biasanya angkat beban, biceps, musculobiceps brachii, dan juga triceps, musculotriceps brachii. Kemudian ada juga otot brachioradialis dan lain-lainnya. Di sini cukup banyak yang bisa kita lihat dari bagian lengan. Kemudian di sini ada gabungan dari bagian lengan dan bagian dada kita. Jadi ini sudah masuk ke torakis ya, toraks. Di sini ya banyak sekali bagian-bagian penting dalam otot kita yang sangat penting dan masing-masing memiliki fungsinya. Jadi ada otot pectoralis, mayor dan minor di bagian sini ya, dekat clavikula yang pectoralis mayor, kemudian ada juga yang minor. Jadi otot pectoralis mayor dan minor ini melekat pada dinding toraks ya, dan memberikan gerakan ke lengan dan bahu. Kemudian ada juga otot serratus anterior dan serratus posterior. Jadi di superior dan inferior. Jadi dia melekat pada dinding toraks dan membantu mengubah volume toraks saat kita bernapas. Selanjutnya kita ke bagian rangkanya. Jadi di sini adalah tulang rusuk ya. Di tulang rusuk ini terdiri dari 12 pasang tulang dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu ada namanya rusuk sejati atau costa vera. Jadi di sini tulisannya adalah true ribs ya. Jadi yang bagian nomor 1 sampai 7 tuh rusuk 1 sampai 6 mempunyai perlekatan tulang dada dengan perantaraan sendi. Jumlahnya itu ada 7 pasang. Rusuk 1 itu dapat diraba di bagian rawan rusuk. Jadi bagian lain ditutupi clavikula. Rusuk 2 bagian depan melekat pada angulus sterni. Rusuk 7 melekat pada persambungan corpus sterni dengan processus xiphoideus. Kemudian bagian 2 yaitu costa spuria atau rusuk palsu. Jadi ini bagian 8 yang false ribs ini ya. Bagian 8 sampai 10. Dia melekat pada sternum dengan perantara rawan rusuk yang terdapat di atasnya. Disebut costa spuria affixa yang berhubungan dengan tulang dada, perantaraan tulang rawan, dan costa fluctuantes yaitu rusuk melayang.
Jadi tulang rusuk pendek 11 sampai 12 yang bagian bawah itu tidak terus ke garis tengah atau tidak mempunyai hubungan dengan tulang dada. Pada orang tua itu rawan rusuk itu berubah menjadi tulang keras. Jadi tiap rusuk terdiri dari capitulum cultum atau caput costae dan corpus costae. Capitulum ini mempunyai facies articularis untuk berhubungan dengan corpus vertebra. Kemudian ini ada bagian bahu ya. Jadi tulang-tulang pada bahu itu terdiri dari clavikula yang merupakan tulang berbentuk lengkung yang menghubungkan lengan atas dengan batang tubuh. Jadi ujung medial ke arah tengah, clavikula itu akan berartikulasi dengan tulang dada yang dihubungkan oleh sendi sternoclavikular. Sedangkan ujung lateralnya ke arah samping itu akan berartikulasi dengan skapula yang dihubungkan oleh sendi acromioclavikular. Sendi sternoclavikular merupakan satu-satunya penghubung antara tulang ekstremitas bagian atas dengan tubuh. Dan skapula atau tulang belikat itu merupakan tulang yang berbentuk segitiga. Jadi tulang ini berartikulasi dengan klavikula dan tulang lengan atas. Ke arah lateral, skapula melanjutkan diri sebagai acromioclavikular yang menghubungkan skapula dengan klavikula. Jadi sendi glenohumeral merupakan penghubung antara tulang lengan dan juga skapula. Lanjut, ini ada otot bahu yang hanya meliputi sebuah sendi saja dan membungkus tulang pangkal lengan dan skapula. Jadi musculus deltoid, otot segitiga. Jadi otot ini membentuk lengkung bahu dan berpangkal di bagian lateral klavikula atau ujung bahu, skapula dan tulang pangkal lengan. Fungsi dari otot ini adalah mengangkat lengan sampai mendatar. Jadi kemudian ada musculus subscapularis, yaitu otot depan skapula. Jadi otot ini dimulai dari bagian depan skapula menuju tulang pangkal lengan, dan fungsi dari otot ini adalah menengahkan dan memutar humerus tulang lengan atas itu ke dalam. Jadi musculus supraspinatus, otot atas skapula. Jadi otot ini berpangkal di lekuk sebelah atas menuju ke tulang pangkal lengan. Jadi fungsi otot ini adalah untuk mengangkat lengan. Kemudian ada yang namanya musculus infraspinatus, otot bawah skapula. Otot ini berpangkal di lekuk sebelah bawah skapula dan menuju tulang pangkal lengan. Fungsinya bisa memutar lengan ke dalam. Kemudian ada musculus teres minor, otot lengan bulat kecil. Otot ini berpangkal di siku sebelah luar skapula dan menuju tulang pangkal lengan. Fungsinya memutar lengan keluar. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke bagian vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Jadi dalam definisinya sendiri, vaskularisasi atau vascularization adalah proses menjadi vaskular, angiogenesis, pembentukan pembuluh darah baru dalam jaringan yang diinduksi melalui pembedahan. Jadi vaskularisasi muskuloskeletal ini mengacu pada suplai darah ke otot, tulang, tendon, dan struktur lain dalam sistem muskuloskeletal. Di suplai darah ini berasal dari jaringan pembuluh darah termasuk arteri kapiler dan vena yang berfungsi untuk memberikan oksigen dan nutrisi ke jaringan otot dan tulang agar dapat berfungsi dengan optimal. Kemudian mengangkut zat sisa metabolisme seperti karbon dioksida dan produk sampingan lainnya, mendukung proses penyembuhan pada cedera otot, ligamen, atau tulang dengan membawa sel-sel imun dan faktor pertumbuhan. Kemudian juga menjaga suhu tubuh melalui regulasi aliran darah di otot dan kulit kita. Jadi pembuluh darah utama yang terlibat dalam vaskularisasi muskuloskeletal itu bervariasi ya, tergantung pada lokasinya. Misalnya arteri femoralis yaitu untuk vaskularisasi di bagian otot paha. Kemudian misalnya arteri brachialis itu untuk suplai darah ke otot lengan atas. Brachi tadi ya yang kayak biceps brachi. Kemudian arteri vertebralis dan carotis yaitu untuk vaskularisasi otot-otot leher dan kepala. Nah, selanjutnya yaitu inervasi ya. Jadi, ini adalah penyebaran atau suplai saraf ke suatu bagian, penyaluran energi saraf atau rangsangan saraf ke suatu bagian. Dan inervasi muskuloskeletal adalah proses di mana sistem saraf mengontrol otot, tulang, tendon, dan struktur lain dalam sistem muskuloskeletal melalui jaringan saraf. Jadi, inervasi ini memungkinkan pergerakan refleks serta respons sensorik dan motorik.
Jadi jenis inervasi muskuloskeletal itu ada 3 ya. Jadi ada inervasi motorik atau efren. Jadi dia ini mengontrol kontraksi otot rangka melalui saraf motorik. Impulsnya berasal dari sistem saraf pusat dan dikirim melalui saraf tepik otot untuk menghasilkan gerakan. Contohnya adalah saraf medianus yang mengontrol beberapa otot fleksor di lengan bawah dan tangan. Kemudian inervasi sensorik atau afren. Jadi dia ini membawa informasi sensorik dari otot, tulang, dan sendi ke otak melalui saraf sensorik. Jadi memungkinkan propriosepsi, yaitu kemampuan tubuh untuk mengetahui posisi dan gerakannya tanpa melihat. Contohnya adalah saraf suralis membawa informasi sensorik dari bagian lateral kaki. Kemudian inervasi otonom yang mengatur fungsi non sadar seperti aliran darah ke otot dan kelenjar keringat. Jadi dikelola oleh sistem saraf otonom yang terbagi menjadi simpatis, fight or flight, dan parasimpatis, rest and digest. Contoh inervasi pada beberapa bagian tubuh, misalnya di bagian lengan ada saraf brachialis yang medianus, ulnaris, dan radialis. Kaki yaitu saraf sciatic, tibialis, peroneus, dan juga punggung yaitu saraf spinal segmental dari plexus lumbosakral. Nah, oke, terima kasih. Itu dia penjelasan saya tentang anatomi muskuloskeletal. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.